Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perbandingan antara dunia dan juga keimanan atau hidayah atau ilmu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'ud ma saqa kafiran minha syarbata ma." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Rasulullah SAW mengatakan seandainya dunia ini setara di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sayap dari seekor nyamuk, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir seteguk air pun dari dunia ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan betapa hinanya dunia dan tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, tentunya akan dikhususkan untuk orang-orang mukmin saja, bukan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya di sini sebagaimana yang disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Dan ini kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita di awal ayat membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah SWT yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang yang luas, sedangkan Ar-Rahim adalah Maha Pengasih dengan kasih sayang yang khusus. Allah SWT di dalam nama Ar-Rahman itu memberikan kasih sayangnya, karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, binatang atau makhluk-makhluk yang lain, diberi semuanya oleh Allah SWT. Akan tapi ya, keimanan, ya, kemudian ketakwaan, taufik, hidayah itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kata Ar-Rahim, yaitu kasih sayang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi sedangkan iman, kata Ibnu Mas'ud, hanya diberikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, jadi maka jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya keimanan. Yang terakhir, ada sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Imam Al-Munziri rahimahullahu taala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya li arba', dunia ini milik 4 orang. Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang Allah SWT berikan dia ilmu dan harta, maka dia menggunakan harta tersebut untuk bertakwa kepada Allah, untuk silaturrahim, dan dia mengetahui hak-hak Allah SWT di dalam harta yang dia miliki. Maka kata Nabi SAW, fahada bi khairil manazil, orang yang pertama ini adalah orang yang derajatnya paling tinggi, paling baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Maka orang ini mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang pertama. Jadi orang yang punya ilmu, meskipun dia tidak punya harta, cita-citanya kalau dia punya harta akan beramal saleh. Dan dia tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam harta yang akan dia miliki. Maka kata Rasul SAW, fahuma fil ajri sawa, pahala 2 orang tadi sama. Yang satu sudah mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, yang satu bercita-cita kalau seandainya punya akan diinfakkan seperti yang diinfakkan orang yang pertama. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang tidak diberi ilmu namun dia diberi harta yang banyak. Apa kata beliau? Orang ini tidak menyambung silaturrahim, tidak mengetahui hak-hak Allah SWT dalam harta yang dia miliki. Fahada bisyarril manazil, maka ini adalah orang yang paling buruk, kata Nabi SAW. Dan orang yang keempat, kata Nabi, adalah orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Ini orang paling kasihan di dunia, miskin ilmu, miskin harta. Tapi kebanyakan orang seperti ini. Dan dia berharap kalau dia punya harta akan menghambur-hamburkan hartanya seperti orang yang ketiga. Dan ini sayangnya mayoritas orang seperti itu. Dia melihat tayangan di televisi, ada kehidupan yang hedon, borjuis, kemudian dia pengen, kalau punya harta, pengen seperti apa yang dia lihat di televisi-televisi itu. Entah itu anak-anak mudanya, ibu-ibunya, bahkan bapak-bapaknya melihat orang-orang kaya pamer mobil, pamer rumah, ya, pamer perabotan, pamer tas. Mereka pengen jadi seperti itu. Tidak melihat orang-orang yang berderma, bersedekah, ya, bersosial,
tidak dia lihat. Yang dia lihat adalah kemewahan-kemewahan dunia. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa. Dua orang ini dosanya sama. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah, harta itu ya, meskipun kelihatannya enak di dunia, tapi kalau tidak diiringi dengan ilmu tentang bagaimana membelanjakan harta tersebut, maka harta itu akan menjadi azab, siksa bagi kita. Di dunia kita gunakan untuk maksiat, kemudian di akhirat dosanya akan kita panen. Sebagaimana orang-orang kafir. Allah SWT mengatakan, la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya harta yang kami berikan kepada mereka itu baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya kami memberikan harta yang banyak kepada mereka supaya mereka terus bertambah dosanya. Walahum adzabum muhin, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Semoga Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita bisa manfaatkan harta-harta yang Allah SWT titipkan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bekal menuju hari akhir yang bahagia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.